Halo semuanya, perkenalkan saya Shane Gafur dari kelas 10H nomor absen 32. Hari ini kita akan membahas tentang dua rempah yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu kemiri dan ketumbar. Kita akan lihat manfaatnya, di mana rempah ini diproduksi, serta sejarahnya di Indonesia. Yuk simak sampai habis. Pertama-tama mari kita bahas tentang kemiri. Kemiri atau dalam bahasa latinnya Aleurites mollucanus adalah biji yang sangat sering digunakan dalam masakan Nusantara. Di dapur Indonesia, kemiri biasanya digunakan untuk membuat bumbu dasar kuning, terutama dalam hidangan seperti opor dan gulai. Selain itu, kemiri juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Harga kemiri saat ini berada di sekitar 50.000 per kilogram. Beberapa wilayah produsen utama kemiri di Indonesia adalah Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Kemiri juga mempunyai banyak sekali manfaat seperti mempercepat pertumbuhan rambut, menjaga kesehatan kulit, membantu mengatasi sembelit, dan sebagai antiinflamasi. Selain itu, kemiri juga bermanfaat untuk kesehatan jantung loh, karena dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga kesehatan jantung, dan menurunkan risiko kardiovaskular. Sejarah kemiri di Indonesia sebenarnya sangat erat kaitannya dengan ekosistem alam di Kepulauan Nusantara dan juga praktik-praktik agrikultur tradisional. Pohon kemiri yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai Aleurites mollucanus diyakini berasal dari wilayah Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Tumbuhan ini juga sudah lama dikenal oleh masyarakat pribumi di Indonesia karena kegunaannya yang sangat luas. Pada zaman kerajaan kuno seperti Majapahit dan Sriwijaya, kemiri telah digunakan secara luas, baik sebagai bahan masakan maupun untuk tujuan pengobatan tradisional. Ini dibuktikan dengan adanya catatan sejarah yang menyebutkan penggunaannya dalam berbagai ritual praktik kehidupan sehari-hari. Minyak kemiri yang diekstrak dari bijinya juga bisa digunakan sebagai pelumas dan bahan bakar lampu minyak yang dikenal sebagai lampu kemiri. Peran ini sangat penting sebelum ditemukannya alternatif penerangan modern. Pada masa penjajahan, terutama ketika Belanda datang, rempah-rempah seperti cengkeh dan pala memang lebih dikenal karena komoditas ekspor yang mendunia. Namun kemiri juga tidak bisa diabaikan. Kemiri lebih sering digunakan secara lokal untuk keperluan rumah tangga dan bumbu masakan, serta masih dianggap berharga dalam pengobatan tradisional. Di beberapa daerah seperti Maluku dan Sulawesi, kemiri bahkan masih ditanam sebagai tanaman hutan yang dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketumbar. Ketumbar atau Coriandrum sativum merupakan rempah kecil yang berperan penting dalam banyak sekali masakan Indonesia, seperti soto hingga sambal. Harga ketumbar di pasaran sekitar 35.000 per kilogram. Daerah produsen ketumbar di Indonesia meliputi Boyolali, Salatiga, Temanggung, dan Sumatera Barat. Ketumbar memiliki banyak sekali manfaat baik dalam kesehatan maupun keperluan lainnya. Ketumbar digunakan sebagai bumbu masak, pengharum alami, pengusir serangga, pewarna alami dan daunnya, dan bahkan kosmetik alami. Ketumbar atau Coriandrum sativum memiliki sejarah panjang sebagai salah satu rempah penting di jalur perdagangan kuno. Asal-usul ketumbar diyakini berasal dari wilayah Mediterania, namun rempah ini juga sudah dikenal dan digunakan oleh banyak peradaban kuno, termasuk Mesir dan Mesopotamia, jauh sebelum masuk ke Indonesia. Ketumbar sampai di Indonesia melalui jalur perdagangan rempah-rempah yang dijalankan oleh para pedagang dari Arab,
Persia, dan India sejak abad yang ke-7. Pada waktu itu, Indonesia merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang sangat besar, dikenal sebagai bagian dari jalur sutra maritim. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang-barang seperti kain, keramik, dan logam, tetapi juga rempah-rempah yang kemudian ditanam dan dibudidayakan di Nusantara. Ketumbar atau rempah-rempah lainnya diterima dengan cepat di Nusantara karena cocok dengan cita rasa masakan lokal yang kaya bumbu. Selain itu, ketumbar juga digunakan dalam pengobatan tradisional di mana biji ketumbar yang direbus untuk membuat ramuan herbal yang digunakan untuk meredakan masalah pencernaan dan peradangan. Ini menunjukkan bagaimana ketumbar tidak hanya berperan dalam kuliner tetapi juga dalam kesehatan masyarakat tradisional. Pada masa penjajahan Belanda, ketumbar menjadi salah satu komoditas yang juga diperdagangkan melalui VOC atau Verenigde Ostindische Compagnie. Saat itu, Belanda mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah, termasuk ketumbar, dari wilayah Indonesia ke Eropa dan bagian dunia lainnya. Bahkan hingga saat ini ketumbar tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masakan dan budaya Indonesia. Jadi itulah penjelasan tentang dua rempah yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu kemiri dan ketumbar. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua tentang kekayaan rempah-rempah Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.